Selanjutnya tahap perencanaan teknik jalan. Jadi tahap perencanaan teknik jalan ini secara umum ya, karena sebenarnya materi jalan ini dia ada sendiri. Dia cakupannya sangat luas. Jadi di sini Ibu hanya menerangkan secara umum teknik perencanaan aja ya, tahapan kegiatan perencanaan. Yang pertama itu dalam pekerjaan teknik jalan itu ada pekerjaan lapangan, meliputi semua survei yang diperlukan. Contohnya apa? Persiapan mobilisasi, kemudian survei, pemilihan rute alternatif, rute yang dipilih, ini survei untuk kondisi atau kontur tanah seperti survei detail topografi, hidrologi, geoteknik, dan material. Kemudian penyiapan peta planimetris yang merupakan peta hasil survei topografi yang diperlukan sebagai peta dasar perencanaan geometrik. Jadi geometrik ini adalah perencanaan jalan, perencanaan geometrik jalan. Kemudian setelah tahap pekerjaan lapangan ada tahap analisis data. Analisis data ini didapat dari hasil survei di lapangan. Yang pertama, datanya diproses, kemudian digambar, kemudian pengujian laboratorium. Kemudian ada tahapan selanjutnya, tahapan perencanaan geometrik dan meliputi klasifikasi jalan, karakteristik lalu lintas, kondisi lapangan dipertimbangkan dengan ekonomi dan lainnya, seperti jarak pandang, perencanaan alinyemen horizontal dan vertikal. Kemudian ada yang keempat, geoteknik dan material jalan. Yang pertama itu untuk pengelolaan data geoteknik dan material untuk keperluan konstruksi perkerasan. Kemudian itu yang sangat penting adalah drainase jalan. Jalan tanpa drainase akan apa? Akan mengakibatkan jalan tergenang air ya. Kemudian perencanaan perkerasan jalan ini dilihat dari kondisi jalan. Apakah dia termasuk perkerasan kaku kah atau lentur atau kombinasi kedua-duanya. Kemudian ada drainase jalan ini kita lihat dari analisis hidrologi. Kita lihat curah hujannya, apakah di sana daerah yang rawan banjir atau apa. Kemudian sistem dan bangunan drainasenya seperti apa. Kemudian kebutuhan material dan sistem drainase bawah permukaan atau subdrain. Kemudian ada bangunan pelengkap jalan, ada tembok penahan tanah, jika jalan itu untuk melintasi daerah perbukitan atau daerah yang rawan longsor. Kemudian yang terpenting juga rambu lalu lintas atau guardrail dan lain-lain. Kemudian perkiraan biaya meliputi perhitungan kuantitas, analisis harga satuan, dokumen pelelangan, dan tahap ke fisik. Kemudian lanjut ke proses pelaksanaan perencanaan jalan. Berikut ini adalah tampak melintang jalan tanpa median dengan median. Median itu tengah jalan ya. Jadi kalau dilihat di sini jalan satu arah, di sini jalan dua arah, ada median di tengahnya. Kalau jalan di depan sekolah kita tuh termasuk jalan tanpa median. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita akan tahu mana yang namanya rumija, ruang milik jalan, yang mana rumaja, ruang manfaat jalan, kemudian mana badan jalan. Badan jalan itu dimulai dari bahu ke bahu kiri dan bahu kanan itu termasuk badan jalan. Untuk jalur lalu lintasnya yang dilewati itu jalur lalu lintas. Kemudian untuk ruang manfaat jalan itu dimulai dari as drainase kiri dan kanan itu ruang manfaat jalan. Kemudian ruang milik jalan itu adalah di luar dari drainase keluar pinggir jalan. Jadi dari mulai pinggir ke pinggir itu termasuk ruang milik jalan. Bagian-bagiannya nanti di sini bisa kalian lihat. Kemudian ada ruang ini yang ini yang ada median. Jadi ini ada median, ada tengahnya, ada bagian tengah jalan. Bagian-bagiannya juga sama, yang membedakan dia ada median di tengahnya. Di sini dijelaskan ada lapisan-lapisan, ada lapisan permukaan, lapisan dasar itu adalah lapisan tanah aslinya. Kemudian ada lapisan bawah subbase-nya di atas lapisan dasar. Kemudian di atas lapisan dasar itu ada lapisan pondasi atau base. Kemudian yang terakhir adalah lapisan permukaan. Entah dia mau di aspal atau dia di semen, itu termasuk di bagian lapisan permukaan. Oke, kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya. Karena memang materi ini panjang, jadi memang videonya Ibu bagi-bagi ya. Kita lanjut ke selanjutnya adalah drainase jalan. Tadi sudah jalannya, kita lihat apa itu drainase jalan. Jadi drainase bangunan jalan raya itu diatur dalam tata cara perencanaan drainase permukaan jalan
SNI 03-3424-1994. Drainase merupakan drainase permukaan merupakan sistem drainase yang berkaitan dengan pengendalian air permukaan yang berfungsi mengendalikan limpasan air permukaan jalan dan dari daerah sekitar agar tidak merusak konstruksi jalan. Jadi fungsi pengendalian limpasan itu adalah untuk mengalirkan air hujan, mencegah aliran air yang berasal dari daerah pengaliran sekitar, kemudian mencegah kerusakan lingkungan di sekitar jalan akibat aliran air. Selanjutnya ini contoh drainase jalan. Ini termasuk drainase jalan yang terbuka ya, selokan yang terbuka. Kemudian yang ini contoh drainase yang tertutup. Kalau kalian mau lihat yang tertutup itu yang ada di depan hypermart itu termasuk drainase tertutup ya, karena di atasnya digunakan untuk halte, kemudian untuk tempat pejalan kaki atau pedestrian. Kalau yang terbuka di depan sekolah kita tuh jenis drainase yang terbuka. Selanjutnya, kita masuk lagi ke konstruksi bangunan jembatan. Konstruksi bangunan tadi kita sudah membahas konstruksi bangunan gedung, bangunan jalan, sekarang kita masuk ke konstruksi bangunan jembatan. Jembatan juga ya, sebenarnya kita di sini hanya belajar secara umumnya saja apa itu konstruksi bangunan jembatan. Untuk lebih detailnya tentang jembatan itu sebenarnya dia ada mata pelajaran tersendirinya. Ibu jelaskan dari mulai pengertian jembatan. Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang memungkinkan rute transportasi melalui sungai, danau, kali, jalan raya. Jadi di atas jalan ada jalan ya atau flyover, kemudian jalan kereta api dan lain-lain. Jembatan berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi, dan pembuangan. Untuk jalan raya atau jalan di atas jalan atau flyover sebenarnya itu dibangun lagi kenapa? Karena tidak memungkinkan akses jalan yang ada itu untuk menampung volume kendaraan sehingga dibuatlah jalan di atasnya lagi. Jadi ada jalan di atas jalan itu ya, maksudnya seperti itu. Karena volume yang membuat sering macet itu karena pengguna jalannya banyak sehingga dibuatkanlah lagi jalan di atasnya. Kemudian berdasarkan fungsinya jembatan dapat dibedakan sebagai berikut. Ada jembatan untuk jalan raya, ada jembatan jalan kereta api, ada jembatan pejalan kaki dan penyeberangan atau pedestrian bridge. Kemudian satu lagi di sini D itu ada jembatan khusus. Kenapa Ibu katakan jembatan khusus? Jembatan khusus ini biasanya digunakan untuk menyeberangi pipa air, kemudian apalagi ya? Menyeberangi pipa minyak. Biasanya dia khusus untuk menyeberangi suatu aliran, misalnya seperti itu. Itu termasuk jembatan khusus. Kemudian berdasarkan fungsi jembatan dapat dibedakan di sini. Tadi sudah, kemudian untuk berdasarkan lokasinya, ada yang di atas sungai, di atas lembah, di atas jalan yang ada jalan, atau tadi Bu bilang yang namanya flyover, kemudian jembatan di atas saluran irigasi drainase atau culvert, kemudian jembatan dermaga atau jeti. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, ini termasuk jembatan jalan raya, ini ya, highway bridge. Kemudian di sini ada jembatan kereta api atau railway bridge untuk melintasi kereta api. Kalau kita lihat di sini dia melintasi daerah ya, daerah yang rendah, ada di pinggir pantai. Kemudian ada jembatan penyeberangan orang atau pedestrian bridge ya untuk melintasi jalan. Ini termasuk jembatan penyeberangan orang. Selanjutnya kita lanjut ke konstruksi bangunan irigasi. Ini irigasi. Tadi sudah jembatan secara umum Ibu jelaskan, sekarang ke konstruksi bangunan irigasi. Irigasi itu biasanya berkaitan dengan aliran air untuk persawahan ya. Untuk mengalirkan air ke sebuah perkebunan atau ya biasanya untuk ini mengalirkan air untuk ini ya, pertanian. Kalau kita bahas di sini, air beserta sumber-sumbernya merupakan kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan oleh hajat hidup manusia. Oleh karena itu perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak.
Secara konstitusional, wewenang penguasaan air diatur oleh negara yang dinyatakan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Dalam ruang lingkupnya di Indonesia, pengembangan dan pengelolaan irigasi dan drainase pada umumnya ditunjuk untuk keperluan tanaman padi di daerah persawahan, baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Selanjutnya, macam bangunan irigasi. Yang pertama ada bangunan utama di sini. Bangunan utama di sini dijelaskan dalam irigasi ada istilah bangunan utama, artinya bangunan ini sangat penting dan sangat berpengaruh. Bangunan utama disebut sebagai sarana pembagian irigasi terdiri atas waduk, bendung, mesin pompa, bangunan pengambilan bebas. Kemudian ada bangunan pembawa, bangunan sadap, bangunan terjun, alat ukur debit air. Oke, kita lanjut. Di sini kalau kita lihat di sini ada gambar bangunan irigasi. Ini waduknya atau reservoir, kemudian ada bendungan atau dam. Jadi dia memang benar-benar membendung air dari sini ya. Kemudian ini adalah pompa, mesin pompa ini, mesin pompa air untuk mengeluarkan atau menyedot air. Kemudian ada bangunan pembawa. Bangunan pembawa ini contohnya atau di sini disebut dengan saluran primer, membawa air dari jaringan utama ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bagian yang terakhir. Itu untuk yang batas ujung untuk saluran primer. Di sini adalah contoh dari saluran pembawa. Ada yang ada dinding penahannya, ada yang alami, tidak ada dinding penahan. Di sini kalau penjelasannya di sini dengan lining, di sini tanpa lining. Kemudian bangunan sadap. Kemudian ini pintu membagi, ini pintu sadap, ini pintu bagi. Nah, ini mengaliri bagian-bagiannya. Bangunan bagi terletak di saluran primer dan sekunder pada satu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih. Kemudian ada bangunan terjun. Ini contoh bangunan terjun. Fungsi bangunan terjun untuk mengalirkan air dari yang lebih tinggi ke yang rendah. Kemudian, Ibu akan jelaskan, sudah selesai materi kita, Ibu akan menjelaskan bagian tugas kita, tugas mingguan. Kalian Ibu minta ya membuat file presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi kalian cari gambar atau foto di mesin pencari, bisa di Google kah atau Chrome atau apa. Bisa kalian foto secara langsung kalau memang di daerah sekitar kalian ada. Yang pertama itu di dalam PowerPoint-nya kalian isi dulu identitas kalian dulu, nama, kelas, tanggal, mata pelajarannya apa, kemudian nama tugasnya apa. Baru di slide kedua kalian jelaskan macam-macam gambar konstruksi bangunan gedung beserta keterangannya. Contoh, kalian tampilkan gambar gedung, keterangannya contoh gambar gedung. Kemudian gambar apa lagi? Gambar masjid atau apa. Pokoknya intinya adalah yang termasuk daripada macam-macam bangunan gedung. Slide selanjutnya lagi, kemudian macam-macam konstruksi jalan. Bisa kalian tampilkan di situ ini contoh konstruksi jalan aspal, ini jalan beton, ini jalan apa, kalian masukkan di situ. Ibu minta kalian mencontohkan, nanti Ibu akan nilai apakah gambar yang kalian tampilkan di slide itu sesuai tidak dengan yang kalian maksud. Kemudian ada macam-macam jembatan, kalian cari model jembatan banyak di internet, kalian masukkan jembatan itu kita banyak, ada jembatan gantung, jembatan kayu, jembatan konstruksi baja atau jembatan rangka baja, kemudian ada jembatan lengkung, banyak sekali model-model jembatan. Kemudian macam-macam irigasi juga, irigasi apa mau kalian tampilkan, kalian cari irigasi, mau gambar bendungan boleh, gambar waduk, kalian mau kasih gambar bendungan yang asli yang ada di Pangkalan Bun ini, ada juga boleh kalian tampilkan di situ. Jadi saya minta kalian untuk mencari foto-foto sebagai kegiatan menambah wawasan, kemudian dibuat di slide, lebih dari 10 slide boleh, 20 slide boleh, nanti silahkan dikirim tugasnya melalui Google Classroom.